Baik, selamat malam semua. Ya, pada kesempatan kali ini, pembelajaran pada hari ini, saya akan memaparkan kepada kalian, menjelaskan kepada kalian terkait rekapitulasi urok 31 sampai 32. Dan maaf, ini tolong tanyakan ke grup ini Al-Ittihadiyah siapa ya? Tolong tanyakan, karena ini saya khawatir hacker saja yang masuk ke ruangan Zoom ini. Terima kasih. Ya, lanjut dari halaman 358 sampai 355. Ya, berikut materi-materi yang akan diuji. Pertama, дійсвітельне причастие dan страдательное причастие. Terus, fungsi-fungsi kasus 2, fungsi-fungsi kasus 3, penggunaan preposisi yang digabungkan saja dengan kasus 2. Ntar, kalimat langsung tidak langsung, perandaian, penggunaan kata kerja dan postfixia, dan kalimat dengan subjek dan tanpa subjek. Sebentar saya cek. Iya, itihadiah, al-itihadiah. Saya tulis. Oh itu Bang Hanan, Kak, Oh, Bang cek Hanan. aja. Iya, Wah, katanya mau ikutan. oh ya Allah Bang Hanan. Ya ya ya. Ya, terima kasih Asgi atas informasinya. Ya, selamat datang Bang Hanan, sudah lama tidak bertemu. Iya, selamat malam. Ya, baik. Ini materi yang akan diuji. Terus selanjutnya, nah, sebelum itu saya jelaskan dulu ini format sih. Sebentar. Ya, sebelum ya biar kalian tidak kesulitan dalam mempelajari urok 31 sampai 32. Ya, berikut ada dasar-dasar yang harus kalian pelajari. Pertama adalah deklinasi kata sifat. Terus lanjut ke deklinasi Picassi. Ya, karena deklinasi kata sifat atau deklinasi Picassi itu sama seperti deklinasi kata sifat. Nah, lanjut deklinasi Picassi, kalau kalian sudah paham, maka kalian bisa memahami aplikasinya tanpa perlu memikirkan cara mendeklinasikannya lagi. Terus lanjut ke deklinasi dan aplikasi kasus 1 sampai 6 yang kalian telah pelajari kalau tidak salah itu urok dari urok 1 sampai sekitar 26. Terus perandaian sudah kalian pelajari itu di urok 20-an kalau tidak salah itu yang yes libri, нужна, нужна, yes libri, terus spatial B dan lain-lain. Ya, dan lain-lain dari urok 1 sampai 29. Baik, lanjut. Ini mungkin saya ini saja karena lemot sekali. Ya, sudah jelas ya. Aman Kak, jelas. Ya, yes. Ya, baik, lanjut ke Precastia atau kalau dalam bahasa Indonesianya participle. Untuk definisi ini saya lupa cantumkan sumbernya ini dari singkat saya ini dari buku Kuznetsova, Kuznetsova atau buku Morfologi dan Sintaksis. Yaitu Precastia ini adalah kelas kata yang merupakan kata kerja sebenarnya, tapi bentuknya karakteristiknya itu seperti kata sifat dan berfungsi untuk menerangkan kegiatan yang sedang atau telah lakukan, suatu subjek lakukan, itu aktif, atau dilakukan, atau dia sebagai dalam tanda kutip korban dari suatu kegiatan. Disebut juga sebagai pasif, nah, oleh seseorang atau sesuatu sebagai pelakunya. Nah, lanjut ke karakteristik Picassi, itu menyesuaikan karakteristik dalam hal Roth, Chislo, dan Pagesh dengan yang dimiliki oleh kata yang dimaksud pada induk kalimat. Nah, jika ada, karena ada pricastia yang berdiri sendiri, dia sebagai subjek ada, bisa dia dalam kasus satu, tanpa mengacu pada kata tertentu dia. Ntar ada contohnya kok. Terus, berbeda dengan katore, pricastia ini lebih,
penggunanya itu lebih terbatas. Jadi dia sebagai subjek saja. Sebentar, sini ada. Ya, dia menjelaskan suatu kalimat. Kalau yang aktif dia menjelaskan dia sebagai subjek. Kalau pasif dia sebagai kegiatan. Nah, kalau yang aktif tadi itu sebagai subjek dan juga predikat. Sedangkan yang pasif itu dia bisa sebagai kegiatan, maksudnya predikat juga. Nah, tapi subjeknya yang sebenarnya subjek itu dia kan terkena kegiatan. Nah, mista ininya atau yang tadinya sebenarnya subjek dalam bentuk aktif itu dia dalam kasus 5. Nah, yang karakteristik kedua, jika tidak ada kata yang dimaksud pada induk kalimat, nah, seperti yang saya jelaskan tadi dapat berdiri sendiri dan dikuasai dalam kasus satu subjek atau bisa juga sebagai kasus 2 sampai 6 objek. Pola deklinasinya sama seperti kata sifat. Untuk yang aktif itu bentuknya deklinasinya itu lunak, tapi dia ada konsonan pengecualiannya, yaitu sh dan sh. Dibagi menjadi 4 tipe secara total. Yang aktif ada kala kini kala lampau dan pasif juga ada kala kini kala lampau. Lanjut ke bentar. Nah, kalian harus pertama-tama kalian harus memahami konjugasi bukan konjugasi deklinasi kata sifat terlebih dahulu. Terutama untuk yang aktif, versi itu dia terletak ini after ch. Jadi polanya seperti haroshi, haroshi, haroshaya, haroshiye, haroshiye. Itu untuk kasus satu. Selanjutnya contohnya kasus dua, haroshiwo untuk mushkoyorot, jenskirot haroshie, shie, sretnirot balik lagi haroshiwo, dan logis Finocislo Haroshih Ih dan seterusnya 3 sampai 6. Kalian harus pahami dasar ini sebagai dasar agar kalian tidak terhambat ketika mendeklinasikan precastion karena polanya kurang lebih sama. Terus kalau yang tadi aktif kalau kini kalau lampau, kalau yang pasif itu dia berakhiran keras karena mei dan nei. Seperti ini chorne. Polanya sama seperti ini. Chorne, chorna, chorne, chorneye. Kasus 2, chornava. Tulisannya chornogo, chornava, chornoi, chornei bacanya. Balik lagi chornava dan chornei. Dan seterusnya kasus 3 sampai kasus 6. Lanjut. Nah, ini spesifiknya. Ini Haroshi dan Burni. Sama. Kalau ini aktif, kalau kini kalau lampau. Sedangkan yang kanan pasif, kalau kini lampau juga. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Skip saja. Nah, spesifik sekarang ke G-Switchilnya Appreciation. Tapi sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Dari saya aman. Oke, Aman, Kak. ya terima kasih Zi dan Rizky. Oke, Anin, ada yang mau join? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke G-Switchilnya Appreciation atau participle aktif. Mulai dari definisi dan fungsi terlebih dahulu. Nah, jenis fricasi ini berfungsi untuk merangkan suatu kegiatan spesifik yang seseorang atau sesuatu sedang atau telah lakukan. Bisa kala kini kala lampau. Atau dengan kata lain secara aktif. Jadi, seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu kegiatan. Nah, cara pembentukannya ada dua karena masa kini masa lampau. Yang pertama masa kini terlebih dahulu. Ya, kalian harus tahu suatu kata kerja itu dikonjugasikannya bagaimana. Mulai dari ya sampai anyi. Tapi spesifik Percasi itu cukup
Anyi. Contohnya, eh, dan berakhiran ditambahkan tehnya dihapus terus ditambahkan yu, she, atau ya, she. Tambahkan lagi i ikrat ke akhiran kata sifat. Contoh pertama, besides, artinya menulis, dikonjugasikan sesuai anyi, should, terus dihilangkan the, tambahkan she, i ikrat ke. Tapi, nah kalau ini tidak bisa she, ingat tidak bisa bertemu dengan you, makanya u dia. Saya lupa tambahkan nih u atau yu, nih ya atau a. Jadi ini pisushi, pisushi, pisushaya, pisusheye, pisushia, dan seterusnya. Mengikuti deklinasi kata sifat. Stroids, membangun deklinasi untuk anyi stroyat, jadikan preposisi masa kini aktif, strayashi, ichi itu dikonjugasikan idut, idushi, dan seterusnya. Masih ada pola lain. Dua, masa lampau. Ini cenderung lebih lebih mudah untuk dibentuk karena dia mengikuti yang kala lampau. Kala lampau yang spesifiknya maskulin. Terus ditambahkan antara she atau the she. Tapi umumnya the she plus i ikrat ke. Contohnya besides, jadi konjugasikan ke maskulin lampau terlebih dahulu, pisal, terus lehnya dihapus, diganti menjadi the, tambahkan she, i ikrat ke, pisavshi. Stroid, stroil, leh diganti the, tambahkan she, i ikrat ke, jadi stroivshi. Nah, kalau ichi karena dia kala lampaunya berbeda, maka dia mengikuti sesuai yang ada peraturan yang ada. Itu ichi menjadi shall. Shall diubah jadi shed she. Gitu juga dengan rasci. Rasci artinya berkembang itu kalau kala lampaunya dia rose. Kalau dijadikan Pricassia kala lampau aktif dia menjadi rose she. R-O-S-C-I ikrat ke. Kayaknya saya sebutkan she. Akhiran she ikrat ke. Jadinya rose she. Itu contohnya. Ya, dapat disimpulkan bahwa deklinasinya untuk Pricastia masa kini masa lampau aktif itu sama dengan kata sifat berakhiran lunak, tetapi dengan konsonan pengecualian, yaitu she dan she. She itu yang ada ekornya, sedangkan she itu yang tidak ada ekornya. Karena dengan pengecualian maksud saya itu tidak bisa bertemu dengan you, tapi dengan u, sedangkan yang ya itu bertemu dengan a. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Aman, Oke, Kak. ya, terima kasih. Dengan demikian saya lanjutkan ke ini untuk mempermudah ya. Contoh deklinasi pada kata igraj dan stroj. Yang kiri adalah yang partisipal aktif kala kini, yaitu igraj jadi igrayu jadi igrayushi. Igrayushi, igrayusha, igrayushe, igrayushi. Igrayushi, 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 igrayushi. Igrayushi, 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 dan seterusnya. Dan pastinya disesuaikan dengan kata benda setelahnya. Lanjut, stroid jadi stroil, lanjut lagi stroivshi, stroivshi, stroivshe, stroivshaya, stroivsha, dan seterusnya ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa terdapat konsonan pengecualian yang tidak bisa bertemu dengan ya maupun yu, makanya dia bertemu dengan a ataupun u. Sya, igrayushaya, bukan igrayushaya. Stroyshaya, bukan Stroyshaya. Seterusnya. Oke, kalau aman saya lanjutkan ke contoh aplikasi atau penggunaannya. Maksud saya contoh kalimatnya. Ini. Pertama, on говорит его другу, который играет в компьютер, или играющему в компьютер, что он забыл сделать домашнее задание.
Ini saya buat varian juga dengan Katori. Dapat kalian lihat bahwa yang Katori ini mengacu ke si Drug. Perhatikan hati-hati juga Katori Drive Computer. Nah, lebih jelas lagi ke Ricastia. Dia menyesuaikan dengan Drugu ini, yaitu dalam kasus 3. Karena Gabarit menguasai dan Skazal juga menguasai kata benda dalam kasus 3. Maka dari itu Ricastia juga mengikuti sesuai karakteristik yang tadi saya jelaskan, mengikuti benda yang dijadikan acuan pada induk kalimat, yaitu si Iwo Drugu ini. Igrayu Shi jadi Igrayu Shimu dalam kasus 3. Artinya ia berkata kepada temannya yang sedang bermain komputer bahwa ia lupa untuk mengerjakan PR. Lanjut ke nomor 2, ini bentuk lampau. Он сказал его другу, который играл в компьютер или игравшему в компьютер, что он забыл сделать домашнее задание. Ya, tidak kurang lebih sama polanya. Ngacu ke Iwo Drugu, tapi dalam bentuk lampau. Igrayushi jadi Igrafshi. Dalam kasus 3 Igrafshimu jadinya. Itu. Tinggal tambahkan telah saja. Ketiga, nah ini kalau ini berdiri sendiri dia tidak ada eh, objek atau benda yang menjadikan acuan. Dan dia juga kalimat tunggal ya, tidak ada induk kalimat, anak kalimat gitu. Jadi dia kalimat tunggal bukan majemuk. Читающие, читавшие книги, bisa juga citacil sih, tapi bisa juga dibuat varian seperti ini. Читающие, читавшие книги, jadi pembaca buku telah atau sedang mendiskusikan, bisa juga berdiskusi karena ini tidak ada objeknya. Обсуждают, обсудили друг друга. Yang sedang atau telah membaca buku, sedang atau telah berdiskusi satu sama lain. Saya kurang tambahkan. Sebelum lanjut, eh, lanjut saja ke formatnya ini penjabarannya. Subjek, ini formatnya atau rumusnya. Subjek Precase, subjek sekaligus Precase ini menyesuaikan karakteristik si subjek. Maksud saya bukan bukan sekaligus, tapi ini ada koma dipisahkan oleh koma sesuai contoh eta cilawiek dan perinasiasi kurang i. Ya, subjek, koma, Precase, nah menyesuaikan karakteristik si subjek apa, dalam kasus berapa, Roches Lopajes, terus tambahkan objek, tambahkan keterangan. Nah, contoh kalimatnya, этот человек приносящий нож только что убил того человека. Nah, artinya, saya artikan dulu, manusia atau orang itu, atau bisa juga ini, yang membawa pisau, yang sedang membawa pisau, baru saja membunuh orang itu. Seperti itu. Nah, Pricestianya yang Prinasiashi. Prinasiashi itu mengacu ke si etat Cilawiek, menyesuaikan dalam hal Rocis Lopajes, yaitu rotnya etat Cilawiek muskoi rot, Cislo dia pasti tunggal, terus Pajes sudah pasti imini cili Pajes atau kasus pertama. Karena etat Cilawiek dia sebagai subjek. Itu Prinasiashi Nosh. Dia subjek sekaligus predikat. Nosh itu kasus 4 sebenarnya, kasus 4 benda mati. Dia objek, objek langsung. Tolkasto keterangan, Tolkasto ubil tabo Cilawieka. Ubil juga sebagai predikat, tabo Cilawieka objek, objek langsung. Nomor 2, subjek tambah predikat, tambah objek pertama. Ini ada 2 objek sebenarnya. Terus koma, precase. Ini menyesuaikan karakteristik objek. Terus ada objek 2. Ya,
Contohnya ya nih Wiwo, Shidoshiwo Kazajiwi. Ini mengacu tentu saja ke si Yiwo karena menjelaskan apa yang ia sedang lakukan. Saya tidak tahu dia laki-laki yang sedang duduk. Kalau tidak salah ini artinya lupa lagi, lupa diartikan. Pazaji itu dekat saya. Shidoshiwo ya, karena kasus 4 benda hidup Yiwo mengacu ke Yiwo. Kasus 4 benda hidup, maka dari itu 4 sama dengan 2. Shidushi menjadi Shidushiwo. Ketiga, subjek sama dengan precisio. Ini tidak perlu acuan, benda acuan. Dia dalam kalimat tunggal. Seperti yang nomor 3 tadi ini. Yang cita yushi, cita fushi, kenyigi. Tambahkan objek, tambahkan keterangan. Sebenarnya opsional sih keterangan ini. Cita yushi, cita fushi, gawariat, gawari, lici, hadruk, druga, biblioteke. Jadi para pembaca berbicara dengan suara kecil dengan sesamanya di perpustakaan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Boleh tolong jelasin nomor 3 lagi? Nggak bingung kok. Awal kalimat langsung participle. Oh, oke. Ya, yang format 3 ya. Nah, kalau ini artinya kalau saya harfiahkan lagi, itu artinya yang membaca. Kalau varian lain bisa jadi citacil, citacil itu pembaca. Kalau varian lain ini citayusye, citafsye ini karena kalau participle kan biasanya ditambahkan yang. Nah, kalau dia berdiri sendiri maka dari itu yang apa, yang ngapain, yang membaca atau para pembaca gitu sih. Bisa berterima kasih. Oke, bisa, bisa, bisa. Ya, Makasih, Kak. ya sama-sama. Yang lain? Kak, aku mau nanya, Ya, boleh? buat Pasti yang ya. format 2 itu objek duanya itu tambahan aja atau emang dia wajib ada ya? Apa tergantung kata kerjanya transitif intransitif? Oke. Ini sebenarnya main aman sih. Main aman sebenarnya opsional saja, tapi kalau ada tambahkan. Contohnya kalau ini Pazaji ini sebenarnya sih Pazaji itu keterangan, minyaknya itu objek. Nah, tapi tergantung. Nah, tapi maaf, kalau Pricasya, kalau format kedua ini dia sudah pasti sebagai predikat, maka dari itu harus pakai objek. Jadi harus kalau yang format 2 ini. Karena si Dushiwo itu duduk dan Pazaji ini harus ada juga, harus ada keterangannya. Keterangan apa ya sebutannya? Preposisi ya, keterangan tempat gitu. Jadi harus ada objeknya. Jadi kalau Pazaji aja kayak tidak jelas gitu lokasinya sesuai konteks. Oh, berarti itu predikatnya dua, Kak. Itu ada Znayu juga. Iya, betul. Ah, oke. Jadi Pricasya bisa juga sebagai subjek, bisa jadi sebagai predikat. Oke, baik-baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Karena kata kerja juga ya. Dia sekaligus sebagai subjek, sekaligus sebagai predikat. Tuh. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada saya yang bertanya. Nah, kalian tentukan ini masih tahap identifikasi. Manakah di antara keempat kata berikut yang merupakan dispositif apresiasi precious Blaming? Precious artinya tahu kan? Lampau. Ya, betul. Nomor satu dan dua. Nah, Eh, kalau 1 dan 2, Nomor 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 2 dua. sama 3. coba hati-hati, masih ada waktu 10 detik. Nomor dua. 2 sama 3. Oke, hampir benar. Ya, 5 detik lagi. Oh, yang lampau ya? Iya, lampau. Rashid Dua Syih. doang, Kak. Hah?
Oke, ya prasetyo ya. Nah, ya, tetabis. Jadi yang benar adalah tadi hampir benar tuh siapa tadi Z kalau tidak salah. Kamu jawabnya dua. Itu benernya satu doang. Itu nomor dua. Tahu? Iya, nomor dua kan, Kak? Ya. Tadi kamu ASKI benar ya berarti. Dua doang. Oh ya betul betul ya. Selamat ASKI. Nomor dua betul pisaf syih. Mengapa? Bisa jelaskan? Soalnya itu eh suffix atau prefix. Wah, itunya Mm-mm. ve sama she. Ya betul. Wo dan syeh. Nah kalau yang ini syeh pakai ekor. Kalau ini yang nastaya syeh ini yang kalau laki nih. Ini salah ini. Harusnya syeh pakai ekor gitu. Ya. Terima kasih ya skip. Sama. Ya, jangan sampai terkecoh juga ntar di ujian ya. Bedakan antara yang Nastayeshi dengan Prashitshi. Itu pakai ekor atau tidak. Nah, kalau yang Nastayeshi itu yang Yushi, Yashi, itu dia pakai ekor. Sedangkan kalau yang Prashitshi itu Washi itu tanpa ekor. Terus lanjut stradacilnya Pricastya. Participle pasif. Kalau yang tadi aktif, sekarang yang pasif. Yaitu Pricasti, Pricastya untuk menerangkan suatu kegiatan yang seseorang atau sesuatu sedang atau telah dilakukan. Ya, dengan kata lain yang pasif. Masa kini itu harus dikonjugasikan menggunakan konjugasi mei, citaj, citayem, tapi ditambahkan ei dan ikrat ke. Itu saja. Yubit, yubim, yubimei, stroy, stroim, stroimei. Dan dengan syarat dia NSW bukan SW. Kedua, masa lampau bentuk panjang. Nanti ada yang bentuk pendeknya. Nah, itu dacitaj. Terus tehnya kizaknya dihapus jadi ganti double N. Ini pola umumnya double N, ikrat kia. Atau yang pastroids itu karena dia konjugasi istilahnya konjugasi deklinasi kedua, konjugasi dua tipe dua. Maka dia bukan pastrowanai atau pastroyanai tapi pastroyenai. Pastroids jadi pastroyenai. Pakai Y. Itu juga dengan Palyubits, tapi dia dengan tambahkan Y. Lah, Palyubienai. Itu juga dengan Cupids. Cupids itu Kuplienai. Tambahkan lah. Lanjut. Nah, ini kok double. Ya, maaf, double itu. Ya, seperti ini contoh pada Lyubits dan Prinisci. Yang Prinisci tapi oh dia beda kalau yang Prinisci itu dia iyo. Saya sudah sebutkan di sini tadi iyo ini. Antara A, Y atau iyo. Ke Yubimi terlebih dahulu. Nah, kalau yang kata sifat ini, kata sifat Picassia ini seperti kata sifat yang berakhiran keras. Seperti Burni tadi yang saya sebutkan itu. Shorni juga. Yubimai, 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 Yubimawa, Yubimoy, Yubimoy, dan seterusnya. Prenisione juga sama bedanya di yo saja. Prenisione, 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 dan seterusnya. Nah, ini bentuk pendeknya. Kalau bentuk pendek itu hilangkan e dan ikrat ke, pracitat, pracitane jadi pracitan, pastroid, pastroyane jadi pastroyen, paljubis, paljubian, penision. Nah, tapi kalau bentuk pendek itu hanya 4 perubahan saja atau konjugasi saja. Itu mushkoirot,
Srednji rod, ženský rod, dan množeственное číslo atau jamak. Prenicision yang kalau srednji rod, ženský rod, množeственное číslo itu ionya berubah jadi y biasa. Prenisino, prenisina, prenisina. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, yang bentuk pendek itu dia Mm-mm. artinya sama kayak yang bentuk panjang atau beda? Kalau arti kurang lebih sama, tapi penggunaannya beda. Nah, gimana penggunaannya, Kak? Nah, Soalnya ada berarti nih. dia kan, oke, Heeh. belum. Ya, ya. Lanjut ya, coba ada contohnya. Nah, tapi pertama dulu ya. Irfan читает книгу. Читаем ее читаем ее мной. Artinya, Irfan membaca buku yang aku sedang baca. Ini dalam konteks ini, dua orang ini punya buku yang sama gitu. Irfan читает книгу. Читаем ее мной. Читаем ее itu mengacu ke si kenyigu. Kasus 4 mendamati. Kasus 4 sama dengan satu. Karena kenyigu, kenyiga, kenyigu, citai maya, citai muyu. Mengapa menoi? Karena pasif. Ya. Seperti yang kalian tahu, kalau subjek yang sebenarnya itu dalam aktif dia sebagai kasus dalam kasus satu sebagai subjek, kalau kasus 5 dia dalam kasus kalau pasif dia dalam kasus 5. Iya, jadi menoi. Terus nomor 2, contoh nomor 2, Nastalia lihat kniga percintaan ya Nino. Terdapat buku di atas meja yang telah selesai dibaca oleh Nina. Ini Pracitana ya, itu mengacu ke si kniga Ninai yang dibaca oleh Nina. Seperti ini Citaya Muyu Menoi sama saja. Citaya Muyu yang kala kini sedang baca. Sedangkan kalau yang Pracitana ini dalam kala lampau. Dia telah selesai dibaca. SW juga Pracitana. Nah, bedanya yang ini Kenyiga Bila Pracitana Ninai. Buku telah selesai dibaca oleh Nina. Nah, kalau perbedaan antara bentuk panjang dan bentuk pendek untuk yang pasif lampau adalah yang bentuk panjang itu ada anak kalimat dan induk kalimat, sedangkan yang pendek itu kalimat tunggal, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia dia kalau yang panjang itu memakai yang, sedangkan kalau yang pendek itu tidak. Jadi seperti ini, langsung saja. Tidak usah pakai koma, kenyiga, koma tidak usah, kenyiga bila pracitana nilai. Kalau yang panjang itu harus nasal ya lihat kenyiga, koma, pracitana yang nilai. Seperti itu Aski. Sudah menjawab? Oh, oke, oke. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ajeng baru join. Ya, selamat datang Ajeng. Aliti Hati. Oh, Hanan, Bang Hanan lagi. Ya, lanjut. Oh iya, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum saya lanjut, Aski sudah aman pasti. Tidak ada yang ingin tanyakan. Ntar mau Eh, tanya. Oh ya, silakan Tony. Nah, kan ini Hmm, yang pendek tuh yang ini ya, yang bagian ya, mana? di contohnya itu yang Prinyesena ya. Oh, yang pendek apa yang panjang? Yang pendek, Oh, yang yang pendek ini kan. kebalik. Pendek Oh, itu tanpa ikrat ke ini. oh, oke, oke. Oh iya. Ya, Tony udah jelas berarti? Udah jelas, jelas. Ya, kasih. Ya, Zi, silakan. Sebenarnya masih kurang ngerti dengan Mm-mm, bentuk yang apa short form sama yang satu lagi mm-mm, yang panjang ya berarti udah sih gitu ya. doang. Mm-mm. Kenapa? Eh, Boleh dijelasin ulang nggak? Aku kurang ngerti soalnya. Oh, Apakah tidak apa-apa? ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ke penggunaannya ya. Eh
sebagai konsep dan penggunaannya seperti Oh, oke. apa. Oh iya iya iya. Nggak apa-apa. Konsep dan penggunaannya juga hampir beriringan, dapat lihat dari contoh yang tadi. Nah, pertama ke konsep. Jadi kalau yang panjang itu dia kalimatnya majemuk, ada induk dan ada anak kalimat. Contohnya ya nomor dua ini Pracitana ya, itu mengacu ke si Kenyiga. Dan kalau dalam bahasa Indonesia dia memakai yang. Jadi itu semacam kayak ada dua situasi lah istilahnya. Jadi situasi pertama misalnya Nastalye lihat Kenyiga situasi satu atau kondisi pertama, kondisi satu. Sedangkan kondisi dua itu Pracitana yang nilai. Dia dibaca oleh Nina. Jadi, Nastalia lihat Kenyiga, terdapat buku di atas meja, kondisi satu, atau informasi satu juga bisa. Sedangkan informasi kedua yang telah selesai dibaca oleh Nina. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, kalau yang panjang itu ada semacam, apa tadi saya lupa jelaskan. Dia ada, oh ini, induk kalimat dan anak kalimat. Dan kalau dalam bahasa Indonesia itu yang, ada yangnya, dapat buku di atas meja yang telah selesai dibaca oleh Nina. Ini mengacu ke si buku. Bukunya udah dibaca oleh Nina gitu. Informasi satu, informasi dua. Sedangkan kalau yang pendek itu dia kalimat tunggal tanpa ada anak, ada induk kalimat gitu. Jadi dia langsung saja. Racitana mengacu ke si Kenyiga. Jadi tidak usah koma, Kenyiga, koma bila Pracitana itu tidak usah. Kalau koma itu justru pakai yang panjang dia. Dan juga tidak syaratnya tidak memenuhi. Seperti itu. Seperti itu sih. Kak, Udah aku paham? mau make sure. Ah ya, meski. Kalau misalkan, maksudnya apa bedanya Pracitana sama Pracitala kalau gitu? Artinya Oh, bukannya sama aja? ya, terima kasih. Kalau Pracitala itu dia justru bisa saja, tapi harus beda lagi bentuknya. Karena ini Ninoy, dia dalam kasus 5. Oh, Nina. berarti lihat Heeh. ininya ya, apa? Iya, Objeknya. iya betul. Dari kalimat tiga ini, atau contoh tiga ini, sudah pasti si subjek adalah Kenyiga. Bila Pracitana adalah predikatnya, tapi pasif dia sebenarnya. Oleh Ninoy, itu. Kalau diaktifkan, istilahnya Nina Pracitala Kenyigo tentu. Tapi nggak bisa dijadiin Pricastia yang pasif. Tapi bisa diubah lagi sesuai. Tapi harus sesuai dengan syarat yang ada, yaitu dipasifkan. Misalnya bisa si Pracitats itu jadi Pracitatsa. Pracitatsa Kenyiga, Pracitayatsa Ninoy. Seperti itu. Udah paham Mas Ki? Dan Zi? Oke, oke, terima kasih. Ya, Lumayan. lumayan. Ya, ya. Insya Allah ntar bisa paham kok. Lanjut terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ke perbedaan bisa lebih makin paham. Jadi bedanya yang pertama aktif. Saya, contohnya saya berbicara dengan seorang wanita yang saya sukai. Saya berbicara dan saya sukai juga wanita itu. Itu. Ya gabarit. Ye. Nrafyashe samnia. Nrafyashe mengacu ke si Ye. Dia kasus 3 Jean Skirot. Nrafyashe samnia. Atau kalau untuk katorenya, ya Gavrit Y, katore yang Dravit sama Y. Ya, subjeknya si yang
Iya itu yang wanita itu. Terus contoh kedua, saya berbicara dengan teman yang sedang membaca buku. Я говорит другу, играющему на мобильном телефоне. Играющему ini menjelaskan si другу dalam kasus tiga мужской род на мобильном телефоне. Terus bentuk katorinya, который играет на мобильном телефоне. Saja masih mengacu ke si drugu juga. Terus, nah bedanya dengan pasif adalah saya berbicara, misalnya saya berbicara dengan seorang wanita yang pria lain cintai atau masih kurang jelas bentuk pasifnya bagaimana, maka saya lebih jelaskan lagi yang dicintai oleh pria lain gitu. Kalau bahasa Rusia ya gabarit kayak любимой другом парнем. Ini dari parien. Parien itu artinya guy, GUY. Kalau bahasa Inggrisnya itu pria. Ya gabarit kayak любимой другом парнем. Любимой ini dari любимый, dari любить, tapi bentuk pasif pasif kala kini. Любимой mengacu ke si девушке yang dicintai drugem parniam oleh pria lain. Ini dalam kasus 5 karena bentuk pasif. Sedih. Ya sedih. Pengalaman pahit. Говорит, nah kalau ini katori, говорит девушке, которого другой парень любит. Bisa juga disusun lagi, любит которого, другой парень любит которого. Sama artinya, yang dicintai oleh pria lain. Tapi kalau ini justru dia bentuk aktifnya sih, yang pria lain cintai. Gitu. Jadi bentuk aktifnya yang pria lain cintai, tapi bisa juga dipasifkan yang dicintai oleh pria lain gitu. Jadi kalau ke katori itu cenderungnya dia bentuk aktif. Sedangkan kalau Pichasti ini bentuk pasifnya gitu. Sesuai buku Moskovkin juga itu halaman ada berapa? Lupa, lupa cantumkan. Pokoknya, pokoknya di Urok 32 itu ada tabel antara katori dengan Pichasti itu. Terus contoh nomor 2 lebih jelas lagi. Semoga lebih jelas lagi. Saya berbicara dengan teman yang saya kenal, yang dikenal oleh saya ini aktif, yang kanannya pasif. Dia gabarit drugu, знаем маму, мной. Saya berbicara dengan teman yang dikenal oleh saya. Kalau ini pasifnya. Sedangkan ya gabarit drugu которого я знает berarti yang saya kenal. Ya знает которого. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, itu naruhnya kebalik nggak sih, Kak? Terjemahan sama ininya. Ya kebalik gitu. Makanya Iya. saya Oke. aku ini lagi. Apa tadi improvisasiin lagi. Ucapinnya beda. Balik. Yang lain, Masih mencoba membaca dan mengerti. ya, oke. Kasih. Tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Terkecuali untuk Zi, Aski, dan Fatoni. Karena tadi sudah berkontribusi banyak. Sama Zi dan Aski. Terima kasih. Nah, saya ingin kalian jadikan ini sebuah kalimat. Dan ubah menjadi причастие, настоящее dan прошедшее время. Kalian bisa? Nah, tadi 10 detik. Cepetan. 30 detik. Bentar. Ya. Pak, itu ada stroidnya dua. Iya, Dua-duanya dipakai atau pilih salah satu?
pakai. Ntar, kalau gitu biar lebih jelas, tambahkan ini subjeknya dah. Nah, nah, karena ini storage kan bisa diubah jadi precast ya, karena dia kata kerja kan. Itu sih. Ada yang bisa? 10 detik lagi. Ya di antara Ajeng, Bang Hanan, Anindya, Hans, Moreno, Rian. Ada yang bisa? 10 detik lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Habis. Baik. Z dan Aski atau Tony bisa susun. Kalau tidak, saya aja. Nyoba dikit-dikit Kak cuman Andre belum aja. lengkap. Boleh, boleh. Siapa tadi? eh saya. Oh ya, silakan Z. Tapi nggak lengkap nggak apa-apa karena masih bingung. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seadanya ya. eh oke, Mi Bijim Zdanye, Sraya, Shevo, udah sampai situ aja, bingung. Oh, oke. Mau Vijim apa tadi? Strayaf? Mi Bijim Zdanye dulu, baru Sraya, Shevo. Oh, oke. Hmm, kurang tepat sih sebenarnya. Tapi kalau dia dijadikan objek langsung, Straight itu, tadi Straight ya. Seharusnya kalau gitu Straight ya, gitu, sebagai objek langsung, biar lebih cocok gitu. Ya tidak apa-apa, sih itu saja. Yang lain, ada yang mau nyoba sebelum saya tulis? Kak Andra, aku mau coba Nastaya Shinwo, boleh? Boleh, boleh, silakan, Anin. Aku ngertinya gini sih. Jadi Zdanye, Heeh. Straimoye, Straicheliami, Hmm, Vijimoye, Nami. oke. Aku nggak tahu kak tapi. Iya, nggak apa-apa. Menurut saya itu terlalu belibet. Tidak apa-apa. Kalau saya justru yang simpelnya saja. Tapi tidak apa-apa, terima kasih, Anin. Jadi intinya yang saya menurut saya yang simpel saja ya untuk yang Ricastia terlebih dahulu yang Nastasia Prem ya. Itu simpelnya terlebih dahulu ya, seperti ini. Wijim zdanie stroj moja, karena storage itu bisa dijadikan sebagai recursive. Strojel yummy. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini udah ini saja untuk yang aplikasi yang saya sharing. Ya, untuk yang prasetya, mai u uvi uwidzieli zdanie pastroen Noe Strajcieliami. Seperti itu. Bukan Strajciel, kan ciel. Ciel itu biasanya mengacu ke pelaku, pekerja gitu, pembaca, cita ciel, dan lain-lain. Ya, hati-hati.
Straichieli itu dalam bentuk jamaknya. Dari Straichiel itu pakai minyak Giznak dan Straichieli itu pakai I yang kasus satu jamak. Itu Moye berarti berpacu ke Zidane ya. Dia Iya, nyerap. betul. ASCII. Sradaciel nepřičastie, partisipal pasif, nastasia dan prasasia ini. Kala kini dan kala lampau. Formatnya seperti ini. Jadi untuk yang nastasia nya memakai NSW. Juga dengan ini NSW tidak bisa SW. Tapi kalau yang bentuk pendek ada yang bisa 3 kata saja maksimal bisa tuh seharusnya. Iya, Moye uvi jelly Zidane Pastroyena ya berarti nggak usah pakai itu yang terakhir. iya bisa. Taruh. Maksudnya yang terakhir gimana? Maksudnya nggak usah pakai nggak jadi nih. Ya, ya, ya. Ini panjang. Yang pendek ada yang bisa. Yang lain 10 detik. Ya, tetap habis. Yang pendek simpelnya seperti ini saja. Nah, saya tulis. Eh, eh, Start nih chat. Oke. Jadi kalau yang pendek ini simpel saja. 3 kata kan. Zdanie построено строителями gitu. Seperti ini. Ya, Pak, paham? jadi berarti Apa? kalau konteksnya berhentinya di Stroiceliami ya, di Zdanianya udah kayak di batasnya sampai Stroiceliami aja atau Iya, gimana? Straichel juga itu sebenarnya opsional. Zdanie subjek, Stroina predikat. Syarat minimal. Straicheliami oleh para pekerja, pekerja bangunan, kuli bangunan gitu. Kalau Yang pri- misalkan ya, Moye kenapa? uvi jelly Zidane Pastroyena itu masih benar apa enggak Kak? Yang apa Pastroyen Noe saja. Tapi tetap maksudnya pakai Moye uvi jelly. Oh, Mi Wijili bener. Cuman Zdanie. berarti nggak pakai koma aja kan? Iya, tapi yang itu yang panjang maksudnya. Enggak, versi pendeknya. Oh, justru kurang masuk akal sih. Jadi terlalu apa ya? Mei itu redundan gitu. Sebentar, saya pikir dulu. Bener nggak ya? Soalnya jarang sekali. Kalau yang Pastroyena itu pendek, kalimatnya juga pendek dia. Mei Wijili Zdanie Pastroyena gitu. Jarang deh. Mei Wijili Zdanie Pastroyena. Oh, kalau pakai koma dia nggak bisa yang pendek, justru yang panjang. Dan kalau yang panjang juga perlu ini, Strichial Yami-nya. Jadi harus lengkap gitu. Seperti ini. Iya. Mana ASCII? ASCII apa tadi? Sih. Jadi cukup main aman, istilahnya. Mai Wijilis Dani Pastroina Strichial Yami. Wijilis Dani Pastroina itu tidak bisa.
Itu. Iya dong. Karena dia kalau yang sebenarnya dia diaktif itu sebagai subjek, maka dia kalau dalam bentuk pasif dia kasus 5. Iya, kan dilakukan olehnya, selahnya itu kasus 5. Gitu polanya. Si terus Ajeng apa nih? Panjang lengkap. Iya, panjang itu sama dengan lengkap sama kalau pendek predikatnya pakai yang kata kerja untuk precisely gitu ya. Kalau pendek predikatnya pakai yang kata kerja untuk precisely gitu ya. Kalau pendek predikatnya. Iya, kata kerja untuk precisely tapi bentuk pendeknya gitu. Pastroyan misalnya. Tercoba kalian susun kalimat setelah kalian benar-benar memahami gitu. Ini ada apa-apa sih? Akan. Oh ya tidak apa-apa, Nin, silakan ya. Selamat mungkin tidur, ya. Selamat tidur. Ini lagi membahas yang partisipal aktif tidak ya? Enggak dong. Karena strada chill nih. Enggak. Ada contoh lain nggak, Kak? Contoh lain. Ada. Sebentar. Mungkin slide baru. Hmm, apa ya contohnya? Mei Pracitas. eh Misalnya siapa ya? Ruslan Pracitas dalam kurung. Oke, simpelnya. Oh, kurang kurang satu kata kerja lagi. Apa ya kira-kira? Widget juga bisa, sama saja. Wijim, Wijim Kenyigo, koma, ra, yang cita itu, citae muyu, Ruslan, itu. Habis ini paham? Paham, Kak. Ya, jadi paham, yang lain paham. Tony, Hans, Ajeng, apalagi Bang Hanan kalau nggak salah masih ada. Ntar lagi Aku mau ditelaah. nyoba balik, Ya, Kak. Rian. Ah. Oh ya, Tony kenapa? Nggak, lagi ini, lagi ditelaah. Oh ya ya. Siapa tadi yang mau nyoba? Kalau misalkan si Ruslan ini jadi subjek, Mei-nya ini Mm-mm. jadi objek, berarti Ruslan, Vijim, Kenigu, Mm-mm. Citayemuyu, Menoi. Bukan. Bukan. Citayemuyu, eh bentar, kalau Mei itu Menjadi apa? eh Nashi, Bukan. Moi kasus Washi. limanya. Hah? Loh, apa ya kasus Washi, limanya ya? Nami dong. Nami. Nam, Nami. Iya. Nami, oh ya, ya. Kalau enam yang tiga. Sama nasi tadi apa? Nasi Iya, justru iya, yang salah, salah gue. Nami, kepemilikan. Nami. Iya. Ya, betul.
Jadi variasi lain ya. Ruslan, Vijim Kenyigo. Bukan Vijim, Vijit. Vijit. Kenyigo, Citae Muyu, Nami. Gitu. Ya, loh, sebentar. Citae Muyu, iya, ke Kenyigo. Karena pasti menyesuaikan karakteristik objek yang diacu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau dia dijadikan aktif, berarti Mai Vijim Kenyigo. Katore Ruslan. Bukan Katore, karena dia ini. Nah, juga sih Kenyigo. Katore Ruslan Citai. Itu. Paham sampai sini? Iya, yang aktifnya ini. Versi yang aktif. Yang ini pasif, ini aktif. Yang kalau seandainya ada soal, disuruh buat ke Katore. Jadi kalau Katore itu pakai yang aktif, aktif saja. Tapi kalau seandainya dia yang pasif, berarti Citayatsa. Katore, Citayatsa Ruslanem. Gitu. Iya, betul. Citayam ya pasif. Loka itu yang terakhir itu kenapa ya Katoraya ya, Kak? Karena dia sebagai subjek. Oh, berarti lihatnya ke ini Ya. ya. Iya, kasih nyigu. Oh ya, oke. Bisa. Ya. Ketiga. Oh ya, oh ya, oh ya. Heeh. Katoraya. Nyigu, katoraya bisa. Nyigu, katoraya. Ini ekuivalen dengan nyigu citayemuyu. Sama saja. Nyigu, citayemuyu, ruslanem sama. Tapi variasi pakai katorinya seperti ini. Iya dong, katoraya. Karena kalau yang Vicassia itu mengikuti karakteristik. Karakteristik si kenyigu. Kalau Katori dia tidak, dia tetap sebagai subjek. Katori Citaetsa. Iya, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya yang lengkap aja gitu. Iya, Katori Citaetsa Ruslan yang dibaca oleh Ruslan. Itu. Kak mau tanya, Ya, Ajeng. kadang kayak Kak Raya tuh bikin rancu gitu Kak di secara pribadi sih. Kayak kadang Hmm. ngelihat kan ada prinsip yang kalau ngelihat eh, kalimat induk itu rot sama cislanya, terus yang kalimat anaknya Hmm. pajes. Tapi kan tetap harus dilihat ke mengacunya kemana ya itu kadang bikin bingung gitu. Oh, gitu. Katori ya, Katori. Ya itu. Kalau Katori, ada contoh kalimatnya nggak? Biar bisa di ini. Kalau ini sih kayak yang aktif sama pasif. Hmm, aduh, nggak ada contohnya lagi ya. Lupa dikasih contoh buat biar lebih paham gitu. Jadi Katori intinya dia tergantung konteks ya. Kalian perhatikan dia sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau Pricastio dia sudah pasti sebagai predikat, subjek predikat dan mengikuti Rochistopages. Sedangkan Katori itu belum tentu. Katori bisa jadi subjek, bisa jadi objek.
Misalnya, katore citayat saruslanem, dia sudah pasti sebagai subjek. Katore ya subjek, citayat sa predikat, ruslanem objek. Ruslanem oleh Ruslan, yang dibaca oleh Ruslan. Sedangkan kalau yang versi aktif, Katoruyu, Ruslan Citayat ini bisa disusun lagi menjadi Ruslan Citayat Katoruyu yang Ruslan baca gitu. Jadi perhatikan polanya. Meskipun ya pola dalam bahasa Rusia seperti ini ya, Katore yang didahulukan gitu. Sama dengan Citayat Ruslan ini mengikuti pola SPOK. SPO ini sebenarnya. Ini sudah SPO. Seperti itu aja. Jadi kalau saya ulangi lagi, sekali lagi ya, sekali lagi. Kalau Katore, dia lebih fleksibel dan tidak pasti sifatnya. Sesuai harus perhatikan konteks dia sebagai subjek atau objek. Saya ulangi dalam contoh ini, Ruslan Citayat Katoruyu dia sebagai objek. Sedangkan Katora Citayat Saruslanem dia sebagai mana Katore? Dia sebagai subjek. Katora ya, subjek kasus satu. Dan Citatsa menjadi Citayatsa. Tentu saja dia mengikuti Katora ya, konjugasinya. Tapi kalau precast ya dia harus pakem mengikuti objek yang diacu, yang menjadi acuan. Dia mengikuti karakteristik Roth, Cislo, dan Pagesh di induk kalimatnya. Misalnya, Citayam mei jadi Citayam muyu. Citayam muyu ini mengacu ke si kenyigu. Ya, dia harus mengikuti, tidak bisa tidak. Citayam muyu kenyigu. Kalau ngacu ke si mei berarti Citayam mei ya. Kalau mengacu si ke Rustam berarti Citayam mei. Dan meskipun itu tidak mungkin ya. Itu saya ambil sebagai contoh saja. Citaya Muyu Kenyigu, buku yang dibaca oleh Ruslan. Citaya Muyu Nami, Kenyigu, Citaya Muyu Nami yang dibaca oleh kami atau kita. Itu aja. Sudah paham? Oke Kak, makasih udah ngulangin lagi. Ya. Yang lain? Ya, chat. Oke, Bismillah. Sedang mencerna, Kak. Ya, Rizky. Mungkin ya saya harus membuat analisis ya satu kalimat itu apa saja komponen-komponennya, jabarkan terus posibilitas atau kemungkinan lain dibentuknya bagaimana biar kalian paham. Tapi butuh waktu mungkin. Ntar saya tulis, saya buat. Wak- Waktu tidak memungkinkan. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi tentang hal lain? Ya, sama-sama Aski. Oke. Belum ada, Kak. Ya, makasih. Kasih easy juga. Jadi, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, lanjut ke fungsi kasus 2. Ini ada 18 fungsi kalau sesuai buku Moskovkin. Pertama, benda yang menjadi milik seseorang ini saya singkat saja langsung ke poin-poinnya. Jadi yang menjadi milik seseorang adalah ini. Sebentar. Citrat Smayevo Druga. Benda yang menjadi milik seseorang. Citrat Smayevo Druga. Liok Nastoy. Stalio. Terus hal spesifik. Contohnya Sabrani. Sabrani tidak dijelaskan Sabrani apa. Maka harus tambahkan Sabrani Pavlov. Yang artinya pertemuan duta. Duta.
Setelah kata kerja tertentu, misalnya bayatsa, iya bayus sabaki frizrakov, saya atau aku takut anjing-anjing dan hantu-hantu. Kuantitas, tapi bagian seperti stakan itu secangkir, secangkir apa, secangkir teh. Nah, kuantitas itu tapi mengacu ke si cainya, bukan ke si stakannya ya. Berarti kan saya bold nih. Caya, secangkir teh, tehnya dalam kasus dua. Terus pernyataan kepemilikan itu yang umayyibu berata. Subjeknya dalam kasus dua setelah yang u itu. Peruntukan tentu saja pakai yang preposisi delia. Untuk siapa? Jaswa ibu berata untuk saudaraku. Perlawanan itu pracif pakai preposisi pracif artinya tidak mendukung atau kontra artinya pracif radikalisme dari radikalisme tanpa a. Pengecualian siap Rishi Chromia pakai preposisi Chromia Irfan dari Irfan yang seharusnya pakai Fumiesta. Bukannya membawa laptop, saya atau aku justru membawa HP saja kemarin. Sebentar ini kayak saya ada kesalahan. Benda yang menjadi milik seseorang. Citra seseorang yang memiliki benda mungkin. Ada benda. Atau singkatnya, benda sekunder. Nah, yang ke-10 itu ketiadaan. Ada dua sih, 10 dan 11 itu bias atau niat. Kayaknya bagus, bias, ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Punya niat markir, ini lebih ke benda. Benda mati, punya niat markir. Aku tidak punya spidol. Kepunyaan, ketidakpunyaan. Tempat, itu ada banyak. Saya kasih preposisinya saja. Vakluk itu keliling, mimo melewati, napratif berhadapan, Sriji di antara, is atau itu artinya dari, iza dari belakang, ispot dari bawah, dak sampai. Tempat itu benda hidup. Misalnya di tempat dokter itu uvraca. Ya si cas uvraca. Kalau teman, udruga. Uvraca, udruga. Ya si cas udruga. Saya sekarang di tempat teman. Nah, ya waktu ini biasanya yang tanggal lahir yang lengkap. Contohnya ya Rajil Shestawa Yulia, Duit Shestawa Goda. Saya lahir pada tanggal 6 Juli 2006. Yang jadi kasus dua, yang dalam kasus dua itu yang tanggal dan tahun. Tapi kalau tahun itu yang angka terakhir saja. Dan bilangannya bilangan ordinal. Bukan shest, shesti, tapi shestawa. Oke, nomor 15 ini periode dari kapan sampai kapan. Contohnya Dosh Shol Sutra dan Nochi. Hujan telah turun dari pagi sampai malam. Sebab preposisi iza, izat itu penggunanya beda-beda. Artinya tapi sama karena. Kata sifat perbandingan, you computer bullshit minyak. Komputernya laki-laki. Tapi laki-laki. Oh, laki-laki maksudnya ke orang yang memiliki komputer itu. Lebih besar dari komputerku. Terakhir, kuantitas yang pasti atau tidak pasti. Nah, kalau yang pasti itu angka berapapun tambah kata benda. Sesuai format yang telah dipelajari yaitu 1, 2 sampai 4, 5 sampai 20. Tapi kalau menunggu niskalka dan malah itu kasus 2 jam. Sudah pasti. Menunggu banyak, niskalka berapa, malah sedikit, dan lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan? Belum lanjut? Aman, Kak. Man. Oke, yang lain? Oke, chat. Ya, sih. Ajang Hans, Rian, Tony aman ya? Oke, Aman, aman. ya. Terima kasih. Sebentar ini saya perlu nggak ya?
Oke, ini identifikasi saja seharusnya kalian bisa apa? Ketiadaan. Negasi. Ya, betul. Ketiadaan sih lebih tepatnya. Kalau negasi yang niat. Chai biasa haramnya. Пожалуйста. Artinya teh tanpa gula untukku. Tolong. Ah, ini tidak usah kelamaan. Jadi lanjut saja ke kasus 3. Itu lebih dikit jauh. Hanya 4. Berdasarkan Moskovkin. Halaman 388. Fungsi utama itu sebagai objek tidak langsung. Itu ke penerima atau adresat. Contohnya прикажите студентам, чтобы сделать домашнее задание. Tolong perintahkan kepada para mahasiswa untuk mengerjakan PR mereka. Ya, kepada para mahasiswa itu objek tidak langsung atau adresatnya. Studiantam dalam kasus 3. 2. Pernyataan umur. Menyie sorak dua goda. Menyie-nya yang dalam kasus 3. Tempat. Ya gulial paparku. Saya telah berjalan-jalan sepanjang taman paparku yang dalam kasus 3. Dengan preposisi pak. Tulisannya po. Keempat. Arah. Pada ichi kami mendekatlah ke arah saya karena biasanya juga pada ichi itu menggunakan preposisi ka atau ko. Artinya ke arah saya. Kalau ini menye ke arah saya. Ya, sampai sini paham? Kak, itu kenapa kok, Kak? Hah? Apaan? Kenapa kok? Nambah po. Kok Ini ya. yang arah. Yang arah. Oke. Yang arah. Iya, bukannya Oke. ke. Eh, Ke ya. iya kan? Nah, karena benda hidup dan juga pada ichi. Pada ichi itu cenderung menggunakan preposisi ke pada ichi. Pada ichi ke atau kok ke siapa atau ke apa gitu. Tapi biasanya kalau benda hidup dia pakai ke gitu. Sebentar ada yang iya betul, betul. Oh maksudnya itu pakai oh iya. Karena kemenye susah diucap, makanya pakai ko. Begitu juga dengan aba menye, obo, aba menye, bukan a menye atau ab menye. Nah kan, iya seperti itu contohnya. Iya, balik lagi ke materi semester 1. Fonetik fonologi ya, kalau salah. Seperti itu. Juga begitu juga dengan deklinasi. Mungkin ini berhubungan dengan deklinasi yang itu. Eh Akno jadi Oken kasus 2. Kasus 2 yang jamak Akno Oken karena cenderung kalau vokal itu cenderung dihilangkan kasus 2 jamak. Akno O-nya dihapus jadi Aken. Itu tidak bisa diucapkan, makanya harus ditambahkan atau diselipkan O jadi Oken. Itu. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Kita lanjut. Aman, Kak. Ya, oke, terima kasih. Lanjut kalimat langsung dan tidak langsung. Sebentar ini yang formatnya. Kalau yang ini contoh-contohnya. Oke. Format pertama ini saya ganti 24-25 ya. Sesuai format berurutan. Сказать itu yang pertama itu kalimat pernyataan dan что. Ada dua что ini. Что yang pertama artinya bahwa, sedangkan что dua artinya apa. Сказать что mengatakan kepada siapa bahwa apa. Contohnya nomor 1. Pernyataan tadi. Mamat сказал Ahmadu. Dalam kurung да, я уже получил письмо. Ini kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsungnya, Muhammad сказал Ahmadu tetap что bahwa on itu mengacu ke si Mamat уже получил письмо. Sudah menerima surat.
perhatikan itu ada perubahan juga dari kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Iya, karena ini Muhammad yang berbicara, maka dia mengacu ke si ya ini mengacu ke si Muhammad. Nah, kalau tidak langsung dia ubah menjadi on karena Muhammad ini gendernya muskoiret atau jenis kelaminnya muskoiret. Jadi on ujib wal chilpismo itu. Jadi dia diubah dari orang pertama, kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Iya jadi on. Muhammad mengatakan kepada Ahmad bahwa dia mengacu ke si Muhammad sudah menerima surat gitu. Iya, bentar lagi nanggung ini. Eh, 3 slide lagi. Terus tadi sudah paham ya. Skazaj kalimat pernyataan, pernyataan bukan pertanyaan, pernyataan. Ini kalau yang bentuk langsung, ya langsung karena dalam kurung kalimat pernyataan. Terus shte ini tidak langsung. Shte itu bahwa, skazaj ke siapa, dari siapa ke siapa, shte bahwa apa gitu. Ini Mama skazaj Ahmadu shte on ujupaluchilpis. Oke, yang kedua, sprasits. Nah, kalau tadi pernyataan, sekarang pertanyaan. Karena sprasits adalah menanyakan artinya. Kata kerja. Kalimat pertanyaan. Artinya kalau yang ini stok kedua, itu apa? Kalau tadi bahwa, sekarang apa? Sprasits, menanyakan atau bertanya kepada siapa. Stok apa yang ia lihat contohnya. Karena ini perlu penjelasan lagi. Apa titik-titik kegiatan apa gitu yang dilakukan. Contohnya, Jimas Prasil Yiwomaj. Dimas menanyakan kepada ibunya, "Что ты приготовила на завтрак, мама?" Apa yang ibu siapkan untuk sarapan? Tuh, kalau itu kan langsung Dimas sendiri yang berbicara. Sedangkan kalau dijadikan tidak langsung, berarti dia pakai orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu nih, Dimas menanyakan kepada ibunya apa yang ibunya masak untuk sarapan itu. Kalau dalam bahasa Rusia, Dimas спросил его мать, что она, atau ibu Maj, приготовила на завтрак. Seperti itu. Yang tadinya Tei itu mengacu ke ibu Maj, sedangkan Ana itu mengacu juga ke ibu Maj. Tei jadi Ana karena женский род. Ya, ini chat. Ya sudah. Ada yang ingin tanyakan sebelum lanjut ke 3 dan 4? Aman, Kak. Apa? Aman, Kak. Aman. Oh ya. Oke. Kalau tidak ada, lanjut aja ke 3 dan 4. 3 ini apa tadi? Perintah ya, kalau salah. Oh ya, perintah. Сказать siapa ke siapa, tapi ini kata kerja imperatif. Kalimat dalam kata kerja imperatif. Tapi tidak langsungnya itu pakai чтобы dan kata kerja SW bentuk lampau. Contohnya, daripada wajil berkazal studian tam. Tidak harus kazat. Berkazal juga bisa asal itu perintah. Karena artinya berkazat itu berarti memerintah. Daripada wajib berkazal studian tam memerintah kepada para mahasiswanya, сделайте домашнее задание. Kerjakanlah PR kalian. Tuh. Kalau dijadikan tidak langsung berarti studiente karena ini tidak ada sama saja mengacu ke studiente ini. Tapi lebih dihadirkan gitu, dikonkretkan. Jadinya daripada wajib berkazal студентам, чтобы студенты они сделали домашнее задание. SW bentuk lampau. Nih, kalau ini imperatif, ini SW bentuk lampau. SW imperatif, SW lampau. Домашнее задание.
Seperti itu formatnya. Lanjut ke 4, spreadsheets. Nah, kalau tadi ini kalimat pertanyaan ada kata tanyanya itu что. Kalau yang keempat ini tidak pakai kata tanya. Misalnya, di contoh, ini menggunakan kata kerja, tidak ada kata tanya. Ты пошел на стадион. Ruslan spasi masa, ты пошел на стадион. Tidak ada что, tidak ada kuda, tidak ada gece, dan lain-lain. Justru kalimat afirmatif. Jadinya, Ruslan spasi masa. Ini pakai partikel li. Itu bisa kata apa aja. Tapi maknanya itu berbeda dikit. Karena penegasan. Partially, terus na stadion only, dan lain-lain. Artinya kalau partially itu pergi, pergi nggak gitu. Pergikah dia? Apakah dia pergi? Artinya. Kalau na stadion ke stadion kah atau ke stadion lah dia pergi. Tapi kalau ini pernyataan maka ke stadion lah. Pakai lah, bukan kah. Only pashol na stadion berarti dialah yang pergi ke stadion gitu. Iya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini aman, Kak. Aman. Makasih Aski. Yang lain udah aman berarti. Oke, lanjut kalau seperti itu. Lanjut ke perandaian. Sebentar. Perandaian, skip mulu. Perandaian itu dibagi menjadi 2, induk dan anak. Yang pasti kalau induk itu ke ini. Ini antara induk atau ini kalimat tunggal sih, 1 dan 2. Yang pasti kata kerja, setelah kata kerja itu menggunakan partikel by. Rituan partial by gosil kejimasu, partial by cas percaya, regulasil by. Tapi kalau yang ada anak kalimatnya dia yesli by. Contohnya ya regulasil by sibia jamun. Saya akan atau telah akan sih akan mengundang kamu ke rumahku jika aku punya waktu luang gitu. Atau seandainya aku punya waktu luang. Sedangkan kalau anak kalimat, dia polanya stobe, kebanyakan stobe. Dia хочу, чтобы ты берегла меня. Saya mau kamu, aku mau kamu mengurus aku. Contohnya, нужно, чтобы я сделал домашнее задание. Penting atau harus bagiku untuk menyelesaikan PR. Говорите, пожалуйста, чтобы я узнаю. Tolong katakan agar aku tahu. Я играю в компьютер, чтобы провести свободное время. Aku bermain komputer untuk menghabiskan waktu luangku. Terakhir, если бы я изучил сверхnya. Jika aku belajar lebih serius, aku tentu saja bisa memahami semuanya. Ya, seperti itu polanya. SW, kala lampau semua. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? 2 materi terakhir lagi, 2 slide lagi. Oh, ada di chat. Sebentar. Aman, Kak. Aman. Ya, aman sih. Oke. Penajam, terima kasih. Oke, pasfixia itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk diri sendiri atau refleksif seperti mandi, umewatsa, terus yang saling dilakukan oleh satu sama lain, misalnya saling bertemu, встретиться, мои друзья встретились у одного из них дома, но у меня не пригласили.
Ya, straight sheet saya ini straight sheet. Teman-temanku saling bertemu di salah satu rumah mereka, tapi mereka tidak mengajak saya, tidak diajak gitu. Kegiatan pasif nih simple, Lexiana Charles, perkuliahan dimulai. Kegiatan pasif dengan pelaku, nih kalau ada pelakunya, tinggal tambahkan pribadi jam saja. Sama seperti tadi ya, pasif itu pelakunya siapa dalam kasus 5. Nah, kalau yang dalam kalimat tidak bersubjek itu мне хочется чай. Saya atau aku mau teh. Contoh lain мне пришло спать. Saya atau aku harus tidur. Terakhir, bis, tambahan sya itu bisa mengubah makna. Tadinya nah hajit itu artinya menemukan, kalau tambahkan sya jadi terletak. Hajit, hajit. Seperti itu. Oke, terakhir nih, kalimat bersubjek dan tidak bersubjek. Hajats, nih hajats ini sebenarnya varian saja. Hajats, hajatsa, tapi kalau yang tadi ya hacu jadi menye hajatsa. Hajatsa-nya ini dalam thread nyirot. Мне хочется прочитать эту книгу. Смочь itu удалиться variannya. Мой друг смог, jadi моему другу удалось поступить. Вынужден прийти. Biasa пришлось jadinya. Terus saja Alexei jadi Alexei kasus 3. Должен нужно. Антон должен jadi Антону нужно. Вернуть книгу. Любить variannya нравится. Nina любит читать детективы. Nina не нравится читать детективы. Sama saja kalau ini mencintai, kalau ini kanan suka. Meskipun kalau diartikan secara kontekstual sama. Думать, казаться, jadi кажется. Atau kalau lampaunya казалось. Я думаю, что Иван не прав, jadi мне кажется, что Иван не прав. Ya, jadi singkatnya, kalimat bersubjek itu terdapat kata dalam kasus satu sebagai subjek. Nah, kalau kalimat tidak bersubjek itu tadi yang subjeknya jadi kasus 3. Seperti itu. Iya, betul. Dolgen itu нужно. Nah, tapi kalau Dolgen dia harus menyesuaikan subjeknya itu gendernya apa. Kalau Anton kan Dolgen. Anna Dolgena. Kalau jamak Anton Ina jadi Dolgena gitu. Nah, tapi kalau нужно itu selalu ini. Sretnirot. Hampir selalu sih. Maksudnya pasangannya bersubjek dan tidak bersubjek sih. Dolgen itu yang bersubjek, sedangkan yang нужно itu tidak bersubjek. Iya, hampir sama maknanya. Kira-kira kurang lebih. Ya, udah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kenapa sih? Tonu Nusana? Ya, karena tidak bersubjek. Antonu kan dalam kasus 3. Subjek itu kasus 1. Nah, kenapa sih? Kenapa? Kok gitu, Kak? Oh, tidak bersubjek juga rancu sih definisinya, tapi lebih tepatnya tidak jelas subjeknya gitu. Karena sebagai, kalau dalam bahasa Inggris itu impersonal. Misalnya, ci, ci, ti, teh, ci for me please. Kan for me. For me kan dia objek berarti. Iya, makanya jadi subjeknya tidak jelas gitu. Iya, betul. Nah, juga kalau kata kasus 3 itu dia objek tidak langsung. Makanya jadi disebutnya tidak bersubjek atau tidak jelas subjeknya. Atau kalau bahasa Inggrisnya impersonal. Seperti itu. Ya, ya aman ya. Lanjut saja nih. Kalau sekarang ini terakhir. Nah, sampai sini bisa berterima kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Aman, Kak.
pasti. Ntar buat lagi esainya nanti biar lebih paham insya Allah. Apa diperjelas lagi lah istilahnya. Betul. Sampai sini bisa berterima kira-kira. Halo? Bisa Kak, bisa. Iya, gitu. Cosplay Bunia Iya, maksudnya. iya ada. Halo? Iya, gitu. Kayak Bunia. Maaf Bunia. Kalau Pak Ade ngerokok, ya kalian nggak diajari sama beliau. Iya, Iya, udah pensiun duluan. Kalau masih ada tapi kalau beliau Pak. kenapa? Masih hidup. Masih lah, Oh, masih. insya Allah. Semoga aja. Soalnya nggak ada kabar. Kalau meninggal ya amit-amit ya pasti ada pengumumannya dong ke Ikaslaf gitu. Mm. Ya, ini daftar pustakanya. Iya, beliau ngerokok kalau lagi kelas. Iya, emang udah senior banget beliau, Pak Ade. Kak, sebelum tutup kita mau Ya, dokumentasi dulu boleh gak? silakan silakan. Cakwe. Kakaknya tutup dulu aja Kak. Apanya? Oh iya, bentar. Stop share maksudnya. Ah, Hmm, maksudnya ya apanya? udah. Ah, Ya udah yuk guys. ya silakan. Jeng pakai laptop gak Jeng? Ye, Ya, aku tolong aja. SS ya. Oke, satu, dua. Kok lu Ih, nggak gak on jelas cam? emang apa pada Ih, on cam? On cam semua gak sih? Terserah. tunggu ya, ya. Hmm. Ya, oh my God. Gue nggak bisa on cam. Oke, Ya udah ya. Apa ya lu? ada itunya. Oke, satu, dua, tiga. Hmm. Ayo, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yeay. Ya, oke, Yeay, terima terima kasih kasih semua. Kak Andra. Ya, sama-sama. Ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Masih mencerna sih, Kak. Nanti Jujur aku aja sama coba nanya langsung mencerna. paling. Ah, apaan? Gak kedengeran? Masih mencerna. Oh, masih mencerna. Oke, kalau ada yang ini tanyakan, ini IG aku udah. Kalau mau Apa? ya, IG, Oh, IG. Instagram ini akun baru di Oh, biar boleh, nama boleh. Dihack lagi. baru iya. Oke. Buset 2 kali di ban. Ini itu ya, silakan kalau mau follow ya tanya aja. Oke. Ya, ya, makasih. Nah, jawaban rokok indoor, iya beliau ngerokok dapur kayaknya di dapur dah. Pak Ade itu. Terus stop recording.